Asal-usul nama Salman berasal dari Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus alumni ITB, yakni Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sengaja memberi nama Salman pada Masjid ITB karena terinspirasi teknikus Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Masjid Salman ITB merupakan pelopor berdirinya masjid-masjid kampus di Indonesia. Masjid tersebut memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya berdiri dan digunakan sebagai sarana ibadah. Sekitar tahun 1960, sebelum Masjid Salman ITB dibangun, mahasiswa ITB melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah seperti sholat Jumat di gedung Aula Barat ITB. Kemudian pada tahun 1964, Kasab Jenderal A.H. Nasution berkunjung ke ITB untuk mengisi ceramah. Malamnya sebelum A.H. Nasution memberikan ceramah, mahasiswa ITB membacakan ikrar untuk membangun sebuah masjid di ITB. Ide pembangunan masjid tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya Mei tahun 1972 untuk pertama kalinya Masjid Salman ITB digunakan untuk melakukan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Hal paling mencolok yang membedakan Masjid Salman ITB dengan masjid pada umumnya adalah atap Masjid Salman yang tidak berbentuk kubah. Atap Masjid Salman ITB terbuat dari beton dan berbentuk cekung layaknya sebuah cawan. Makna filosofis di balik desain atap masjid ini adalah sebagai gambaran dari seseorang yang sedang berdoa dengan tangan mengadah ke atas. Di luar bangunan utama Masjid Salman ITB terdapat sebuah menara yang menjulang tinggi. Desain menara Salman memakai konsep minimalis, tanpa ornamen dan bentuk yang sederhana, namun tetap terkesan kokoh. Desain ini mempunyai makna simbolik bahwa setiap manusia, terutama umat Muslim, harus selalu kukuh dalam pendirian dan iman terhadap Tuhan dengan tetap rendah hati dalam segala kesederhanaannya. Profesor T.M. Sulaiman merupakan guru besar Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Selain sebagai seorang fisikawan, almarhum juga dikenal sebagai salah satu pendiri Masjid Salman ITB. Profesor T.M. Sulaiman mendirikan rumah ibadah itu pada tahun 1963 beserta 3 orang sahabatnya di kampus ITB, yakni Ahmad Numan, Ahmad Sadali, dan Ajat Sudrajat. Profesor T.M. Sulaiman
menginisiasi pembangunan masjid di lingkungan ITB. Rencananya itu tidak semudah seperti membangun masjid pada masa sekarang. Beberapa kendala antara lain dari situasi politik saat itu. Bersama kawannya tadi, Profesor Sulaiman berjuang supaya di kawasan kampus ITB dapat dilengkapi atau difasilitasi dengan masjid. Setelah pensiun sebagai dosen di ITB, Profesor Sulaiman terus aktif di Masjid ITB. Bahkan sempat ditunjuk sebagai ketua pembina Yayasan Masjid Salman ITB. Peran itu dijalaninya hingga tahun 2004 ketika Profesor Sulaiman terserang penyakit stroke, kemudian digantilah dengan yang lain. Rektor ITB saat itu, yakni Profesor Insinyur Okosasih, awalnya sempat menolak pembangunan masjid di lingkungan kampus. Sebab menurutnya hal itu dikhawatirkan akan menuai polemik. Namun, upaya Profesor Sulaiman dan kawan-kawannya itu tidak menyerah. Mereka menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk membantu pembangunan masjid. Buah usaha mereka akhirnya mewujudkan dengan dukungan dari Dr. Randes Woworuntu. Padahal beliau merupakan dosen planologi itu beragama Kristen. Tidak hanya itu, ketua jurusan arsitektur yang warga negara Belanda juga ikut melobi pihak rektor. Akhirnya tim ITB bersepakat. Mereka lantas membawa wacana itu ke Presiden Soekarno. Bung Karno lantas merestui sehingga dibangunlah Masjid Salman ITB. Restu dari Republik Indonesia I membuat Rektor ITB yakin untuk memulai pembangunan rumah ibadah ini. Kemudian sejak 5 Mei 1972, Masjid Salman ITB dibuka untuk umum. Peresmiannya bertepatan dengan sholat Jumat pertama di masjid itu.